Baik, puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi buat kita semuanya. Kita bersyukur Tuhan masih menyertai sampai hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk bersama-sama ibadah dan mengikuti devotion di tempat ini. Dan Bapak Ibu Saudara, tema di hari ini adalah kemenangan di tengah kesulitan. Kita percaya Tuhan yang memberikan kemenangan dan senantiasa menyertai kita semua. Untuk itu mari kita siapkan seluruh kehidupan kita yang terbaik untuk memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Terlebih dahulu saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita angkat satu pujian untuk membuka ibadah kita pagi hari ini dengan sukacita. Biar kami menjadi lebih dari pemenang di hadapan-Mu Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Dari awal kita nyanyikan kembali, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan dengan imanmu, kita lebih dari pemenang. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Juga rekan-rekan yang mengikuti melalui Zoom di daerah, kita mau sama-sama terus bersyukur karena kebaikan Tuhan yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Dan kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Peter Spindardi. Beliau adalah dosen Christian Worldview and Counselor UPH. Untuk itu mari kita angkat. Oh iya, baik. Kita doa pembukaan terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan-Mu, untuk penyertaan Tuhan bagi kami semua anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, juga rekan-rekan yang berada di daerah yang mengikuti melalui Zoom Tuhan. Kami merasakan anugerah, sukacita, dan kebaikan Tuhan yang menyertai kehidupan kami di tengah-tengah tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kami percaya semuanya kemenangan, sukacita, damai sejahtera
pemulihan demi pemulihan Tuhan, penyertaan datangnya daripada Engkau saja. Untuk itu Tuhan, biar seluruh hidup kami berkenan di hadapan-Mu ketika kami datang beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu dan sebentar juga kami akan diberkati dengan firman Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu saja yang dinyatakan Tuhan, dan kebenaran-Mu, firman-Mu dapat membangkitkan kami. Di dalam Engkau kami semakin kuat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, mari kita angkat satu pujian untuk menyiapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Firman Tuhan, dan saya mengundang Bapak Pendeta Peter Spindardi untuk memberkati kita dalam kebenaran firman Tuhan. Kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena di dalam hidup kami mengenal Allah yang sejati. Melalui Kristus yang mati dan bangkit, kami boleh mengenal-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Bapa kami akan belajar bagian firman-Mu, khususnya mengenai
kemenangan di dalam kesulitan. Kiranya Tuhan memandu kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih Pak Ishak, Pak Yoga. Karena ini kali pertama saya bersama Anda di dalam ibadah. Tadi sesuai saran Pak Ishak, saya diminta memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nah, apakah sudah connect? Kalau tidak apa-apa. Saya akan lanjutkan. Saya dilahirkan di Kota Malang dan dibesarkan sampai lulus Fakultas Teknik Brawijaya. Kemudian menjelang lulus, unik sekali. Tuhan ingatkan. Dulu waktu menjadi anak SD kelas 6, kamu pernah dipanggil menjadi hamba Tuhan. Saya diingatkan. Padahal selama SMP, SMA, selama kuliah, saya lupa. Jadi mau makan, kamu pernah dipanggil jadi hamba Tuhan. Mau kuliah, Tuhan ingatkan. Mau naik sepeda motor, Tuhan ingatkan. Mau belajar, Tuhan ingatkan. Wah, saya sadar. Tuhan betul-betul panggil. Saya masuk seminari, 2 tahun di Saat, kemudian selanjutnya di STRI Kemang, dan selesai. Nah, saudara, waktu di Kemang itulah saya betul-betul pusing karena harus belajar bahasa Yunani. Bahasa Inggris saja belum mudeng, 16 tenses. Yunani 64 tenses. Waduh. Jadi dalam 1 semester ya bahasa Inggris, ya bahasa Yunani, plus bahasa Ibrani. Anda bisa bayangkan, hampir setiap hari sariawan itu ya. Berat sekali ya. Nah, saya fokus, Tuhan, saya mau fokus, tidak mau memikirkan soal pacar. Ternyata di tahun 93, waktu selesai acara di Granada, tiba-tiba Tuhan bisikkan itu. Itu calon istrimu. Wah, saya lihat keliling yang mana ya. Nah, saya tertumbuk, satu gadis berkacamata. Dan kemudian singkat cerita saya pacaran 5 tahun, sekarang menjadi istri saya. Ya. Nah, saya melanjutkan di STRI Jakarta, kemudian selesai dan merintis Gospel Academy, suatu pelayanan pelatihan penginjilan. Dulunya hanya di Metropolitan Jakarta, kemudian diundang gereja lain, kota lain, lama-lama provinsi-provinsi lain. Sekarang pelayanan dari Sumatera hingga Papua. Setahun kira-kira naik pesawat 50 kali untuk pelatihan dan penginjilannya. Jadi itu menjadi suatu momen yang Tuhan sediakan. Nah, saudara, sekarang saya juga mengajar di UPH sebagai dosen Christian Worldview. Ya. Baik, kita akan melihat satu nas yang berharga, yaitu dari Kitab Roma, pasal yang ke-8. Ya. Kitab Roma pasal ke-8, saya akan bacakan ayat 37 sampai 39. Ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Zoom-nya yang dari saya tidak connect kah? Oke, ya. Baik, saya mengadakan pelatihan di berbagai gereja, di berbagai tempat tuh, meskipun saya hadir pakai Zoom dan itu menjadi satu syarat memancarkan ya. Nah, saudara-saudara, di dalam beberapa tahun yang lalu, mungkin tepatnya 100 tahun yang lalu, itu ada kapal Titanic berangkat dari Inggris ya. Dan film bencana itu kemudian menjadi film yang mendapat belasan Oscar. Sutradaranya James Cameron. Nah, saudara, biaya pembuatan film itu triliunan, bahkan lebih mahal dari pembuatan kapal Titanic yang aslinya. Ya. Nah, saudara, singkat cerita, James Cameron memenangkan sebagai sutradara terbaik. Nah, pertanyaan kita adalah, apakah saat dia memenangkan itu adalah kemenangan yang patut menjadi teladan bagi kita?
Betulkah dia menjadi kemenangan yang patut diingat dan dipikirkan? Saudara, itu menjadi pemikiran sekalipun dia menang. Nah, yang berikutnya, waktu saya masuk Universitas tahun 92, itu ada pertandingan tinju yang luar biasa. Ya. Pertandingan antara Ray Mancini, juara WBA, dengan Deuko Kim, juara kelas berat ringan Korea maupun Asia. Pertandingan diadakan di Las Vegas, di Caesars Palace, dan Anda bisa bayangkan orang Asia, orang Korea mendukung mendukung Kim. Orang Amerika dan negara-negara pendukung kulit putih mendukung Ray Mancini. Maksudnya pertandingan berlangsung dengan seru. Nah, pada akhirnya Ray Mancini menang. Dan kenapa menjadi bagian dari pembukaan saya? Karena peristiwa begitu dramatis dalam pertandingan itu sehingga mengubah pertandingan yang biasanya 15 ronde menjadi hanya 12 ronde sekarang. Nah sekarang saudara, kemenangan Ray Mancini apakah sesuatu yang layak diingat sebagai orang Kristen? Di dalam Alkitab disebutkan kita adalah orang-orang lebih dari pemenang. Kemenangannya bagaimana yang harus kita pikirkan? Apakah kemenangan meraih sesuatu, mencapai sesuatu? Beberapa tahun yang lalu, dimuat juga berita di Intisari ada seorang memenangkan lotre 223 miliar. Nah, saudara, apakah kemenangan ini juga kemenangan yang patut diingat? Kalau tidak, kemenangan jenis apa yang harus kita pelajari dari kisah Alkitab? Jikalau kemenangan itu melalui suatu proses dan dia meraih sesuatu, bukankah itu sesuatu yang perlu diingat, dihargai? Tetapi saudara, hari ini kita akan belajar tentang apa arti lebih dari pemenang dan kemenangan bagaimana yang perlu kita ikuti sebagai orang Kristen. Nah saudara, perhatikan kembali ayat 37. Dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara-saudara, perhatikan di dalam ayat ini disebutkan kemenangan dikaitkan dengan kasih Tuhan kepada kita. Kemenangan selama tidak dikaitkan Dia, tidak dikaitkan dengan Allah, tidak dikaitkan dengan pencipta atau sumber segala anugerah untuk kemenangan, kemenangan itu bukan sesuatu yang layak untuk diingat, ditiru, diteladani, apalagi menjadi sesuatu yang perlu diikuti. Ya, saudara-saudara, di dalam Kekaisaran Roma itu ada suatu kota yang besar sekali dan Anda bisa menyebutkan itu adalah kota Roma. Nah, Paulus pada waktu itu punya hasrat yang besar sekali untuk pergi ke kota Roma. Dan pada waktu dia akan pergi ke kota Roma, dia sudah pikirkan, saya kalau pergi ke kota Roma, ini kesempatan baik bagi saya untuk kemudian berkolaborasi dengan orang-orang di Roma untuk kelak bisa penginjilan ke daerah Spanyol. Nah, saudara-saudara, pada waktu itulah dia mulai pikir, saya harus tulis surat kepada orang-orang di Roma. Saudara-saudara, pada waktu dia menulis surat kepada orang-orang di Roma, dia memberitahu mereka tentang hal-hal yang sangat penting untuk mereka. Saudara-saudara, orang Roma hari itu memiliki semacam konflik. Orang Yahudi merasa kami adalah pewaris Taurat, maka kami punya level yang lebih tinggi. Orang Yunani punya juga kebanggaan, kami orang Yunani punya warisan sejarah yang indah, filsafat yang bagus dari filsafat Yunani. Maka kemudian mereka memiliki background yang berbeda. Nah saudara, orang Yahudi punya keunggulan etnis dan warisan Taurat. Orang Yunani punya keunggulan warisan tentang filsafat. Lalu mereka mengalami gesekan. Nah saudara, pada waktu mereka mengalami gesekan semacam ini, apa yang harus dilakukan oleh Paulus? Nah saudara, saya jelaskan sedikit mengenai peta ini ya. Ini adalah peta di mana Roma kelak akan menjadi Roma akan menjadi kota di mana akan menjadi titik bijak bersama untuk mereka akan bersama-sama pelayanan ke Spanyol. Ya, nah saudara, pada waktu Paulus mulai bicara kepada orang Kristen di Roma, dia menjelaskan dua fakta penting. Fakta yang pertama apa itu?
bahwa orang non-Yahudi itu berdosa. Jadi Anda bisa bayangkan waktu dia membahas itu, orang Yahudi, orang Kristen background Yahudi, mereka merasa senang. Yes, memang orang-orang non-Yahudi itu berdosa. Tetapi bagian berikutnya dia juga menjelaskan orang Yahudi juga berdosa. Maka di dalam bagian pertama Paulus sedang menunjukkan pada mereka, kalian dua-duanya punya latar belakang yang sama, sama-sama orang berdosa yang harus dimurkai Allah. Wah, kita bisa belajar cara mempersatukan suatu komunitas ya. Nah, saudara, perhatikan di dalam ayat 37, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Setelah itu dia bicara apa? Ada beberapa topik dan salah satunya mempersatukan mereka waktu mereka menghadapi kesulitan, penderitaan, tantangan sebagai orang-orang Kristen di abad-abad pertama. Nah, saudara, salah satu waktu kita bicara tentang Allah mengasihi, ini memberikan kekuatan besar di dalam hidup manusia. Bagi saya, kesadaran tentang kasih itu muncul kapan? Waktu saya belajar tentang Allah Tritunggal. Saudara-saudara, saya dulu seorang yang dibesarkan oleh keluarga yang mungkin background masa lalu pendidikan, mereka mendidik dengan cara yang kita bisa maklumi kurang seperti yang sekarang. Keras sekali. Dan itu membuat saya tumbuh sebagai orang minder dan merasa orang yang tidak dikasih. Lalu bagaimana saya bisa muncul sebagai pribadi yang kemudian bisa mengasihi orang lain dan membina keluarga dengan baik? Rahasia yang saya temukan di pengertian Alkitab tentang kasih, khususnya doktrin Allah Tritunggal. Nah, saudara, bagi saya ini dulu kebenaran yang membingungkan. Tetapi kebenaran Allah Tritunggal yang membingungkan itu suatu saat menjadi sesuatu yang mencerahkan pikiran saya. Anda tahu lambang bilangan ini adalah bilangan tak terhingga. Nah, bilangan tak terhingga itu begitu besarnya. Sehingga tidak berubah sekalipun kita kurangi atau kita tambah. Tidak terhingga. Nah, saudara bisa bayangkan, Bapa mengasihi Kristus dengan kasih yang tidak terhingga. Bapa mengasihi Roh Kudus dengan kasih yang tidak terhingga. Kristus mengasihi Roh Kudus dengan kasih yang tidak terhingga. Ini kasih yang tidak terhingga pada diri Allah Tritunggal, bukan hanya tidak terhingga, kasih yang sempurna. Lalu ketika Anda membaca ayat ini, apa yang terpikir oleh Anda? Seperti Bapa mengasihi aku, demikianlah aku mengasihi kalian. Saudara, suatu saat waktu baca ayat ini, tiba-tiba saya sadar. Allah mengasihi saya dengan kasih yang tidak terhingga, tidak berubah, tidak terpengaruh oleh bagaimanapun hidup saya. Itu mengubah hidup saya. Sudah ada di dalam jatuh bangun sebagai orang Kristen, saya sadar kasih Allah itu kekal. Kasih Allah itu sempurna. Kasih Allah tidak berubah. Kasih Allah tidak terhingga. Itu memberikan kestabilan di dalam jiwa saya. Memberikan nutrisi rohani yang begitu besar di dalam jiwa saya. Jadi sekalipun masa lalu saya seperti merasa dikurang dikasih, saya terisi dengan kasih Allah yang memungkinkan saya mengasihi orang lain. Nah, saudara, Paulus menyadarkan orang-orang Kristen di Roma semacam ini. Anda lebih dari pemenang karena kasih Kristus. Kasih Allah itu, saudara, di mana Kristus pernah mengungkapkan semacam di murid-muridnya, juga berlaku Kristus kepada Paulus, juga berlaku pada Kristus kepada jemaat di Roma. Paulus mengingatkan sebagai suatu pengertian, suatu kejelasan yang menguatkan mereka di dalam segala kesulitan, penderitaan, dan sengsara yang mereka alami. Nah, saudara, mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Bukan hanya kasih Allah berikan, Paulus juga memberikan suatu kesadaran. Kelak ada kemuliaan bersama yang akan kita nikmati, kita jalani, kita alami bersama. Jadi Paulus mempersatukan jemaat di Roma sebelum dia bicara mengenai kesulitan, penderitaan, tantangan, dan sebagainya di ayat 37. Nah, saudara, mari kita lihat lagi peta ini. Ya. Saudara, ini adalah peta yang mulai
di 260 sebelum Masehi sampai di zaman Nero, di zaman Paulus menulis juga tahun abad-abad setelahnya. Nah, kota Roma terletak di daerah Italia dan Paulus bermaksud pergi ke sana. Nah, saudara, pada waktu Paulus hidup itu sejaman dengan siapa? Dia hidup sejaman dengan Nero. Dan Nero adalah seorang kaisar yang kejam, kaisar yang tidak manusiawi. Di sini ada seorang pelukis menggambarkan suasana pesta di zaman Nero. Anda perhatikan yang saya beri tanda itu adalah Nero. Nero duduk di taman lalu mengajak orang-orang pesta. Tapi tamannya gelap, tamannya tidak terang. Untuk menjadi terang bagaimana? Dia memerintahkan tangkap orang Kristen dan tangkap mereka, diberi ter atau aspal lalu dibakar. Jadi saudara, yang dibakar itu orang-orang Kristen yang dijadikan penerang taman. Nah, saudara bisa bayangkan ngerinya. Saya dengar cerita ini sudah dari SD. Jadi orang Kristen ngeri ya. Tapi kemudian waktu dewasa saya baca, saya kaget. Mereka diberi anugerah khusus oleh Tuhan pada saat itu. Sehingga panas api tidak menyakiti mereka. Dan mereka tidak merasakan panas api. Tapi mereka sendiri pada waktu ditangkap untuk dibakar, disiksa. Mereka tidak mau menyangkali Tuhan karena mereka sadar ada kasih Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup mereka melalui Kristus yang mati dan bangkit sesuai penghiburan Paulus. Jadi mereka tetap setia. Jadi saudara, dalam adegan ini apa yang menarik? Sudah difilmkan dalam film Quo Vadis. Orang-orang yang menyanyi itu siapa? Justru yang dibakar. Saya lihat filmnya. Hah? Jadi sampai Nero toleh kiri, toleh kanan. Mereka menyanyi. Kok dia sendiri sebagai seorang syair aneh tidak menyanyi? Nah, ini mengejutkan dia. Nah, saudara, di dalam penderitaan kita, kesulitan kita, sekalipun sepertinya ujungnya dramatis, tragis, atau mati mengenaskan. Tetapi mereka waktu mengalami penderitaan dan bernyanyi mengalami anugerah Tuhan, itu menjadi kesaksian kemenangan di seluruh dunia. Bahwa ada sesuatu pengetahuan atau pengalaman yang suprarasional, supranatural, yang terjadi pada orang Kristen dan itu dimungkinkan ketika Tuhan beranugerah. Saudara perhatikan di sana, yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kemenangan dikaitkan dengan kasih Tuhan. Adakah peristiwa lain? Ada, tetapi nanti saya ceritakan ya. Perhatikan dalam 2 Korintus 4 ayat 17, Paulus juga menuliskan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi Paulus memberikan pengharapan. Kalaupun kalian mengalami penderitaan, penderitaan sulit, penderitaan berat, penderitaan menyakitkan, kemuliaan itu jauh lebih besar daripada penderitaan yang kalian alami. Saudara, mari kita perhatikan gambar ini. Ini terjadi di Kolosium dan kapasitas Kolosium waktu itu kira-kira 50.000 orang. Dan orang-orang Kristen dibawa ke Kolosium untuk dipertontonkan bagaimana mereka akan dimakan, disiksa oleh singa. Nah, saudara, singanya dibuat lapar, macannya dibuat lapar. Dan opor-opor yang di pinggir seperti tadi itu orang Kristen yang dibakar. Dan orang di Roma bersorak-sorai melihat adegan ini. Nah, pada waktu singa dikeluarkan, bukannya mereka itu bingung, mereka dengan tenang menghadap ke langit berdoa. Buat kita berdoa hal biasa. Buat orang Roma waktu itu heran, bingung. Jadi yang nonton juga bingung. Kalau kita doa kita pasti menghadap patung. Patung Dewa Zeus kah? Patung Dewi Venus kah? Patung Dewa Merkurius kah? Ini bisa berdoa tanpa lihat patung. Kok bisa ya? Dan meskipun tidak melihat, mereka yakin ada suatu komunikasi, ada kontak. Mereka yakin ada suatu pertolongan dari sana. Dan mereka mengalami ketenangan. Kok bisa ya? Jadi itu menggugah kuriositas yang besar di dalam diri para penonton. Saudara, yang dibakar itu akhirnya mati. Yang di tengah itu akhirnya mati. Tapi mereka menang. Mereka menang apa? Sampai akhir tetap setia. Karena Kristus sudah mengasihi mereka. Dan kemenangan yang kedua, selesai acara itu, orang-orang menonton rasa penasaran. Kok bisa ya berdoa tanpa lihat patung?
kok bisa ya ada ketenangan waktu menghadapi bencana? Pengharapan apa yang ada pada mereka? Mereka tanya pada orang Kristen. Dan peristiwa kengerian demi kengerian ini justru memperluas kekristenan di masa itu. Jangan heran 350 tahun 350 Masehi, kekristenan sudah mayoritas. Bahkan sebelum ditetapkan sebagai agama kekaisaran. Kaisar akhirnya menjadi Kristen, lalu supaya tidak kehilangan muka, dia tetapkan kekristenan menjadi agama kekaisaran itu tahun 380. Jadi kemenangan itu kadang-kadang tidak bisa dilihat orang pada saat itu. Tapi dalam iman Kristen kita bisa melihat mereka menang. Setia pada Tuhan. Tuhan berikan anugerah melebihi penderitaan itu sendiri. Saudara, mari kita melihat kemenangan tidak hanya lewat penderitaan. Bisa bertahan di dalam penderitaan dan ketenangan itu juga kemenangan. Dan itu yang dialami orang Kristen. Saudara, ini hal yang menakjubkan yang menjadi pelajaran bagi kita. Kemenangan bagaimana yang harus kita alami? Saya bacakan ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, di sini terletak kunci. Kalau seseorang mengalami kemenangan, tapi kemenangannya tidak dikaitkan dengan dia yang kekal, tidak dikaitkan dengan kasih yang kekal, kemenangan itu meaningless. Sementara dan tidak patut dibanggakan. Kita diselamatkan dalam pengharapan. Orang boleh dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam penderitaan, tapi kalau dalam dirinya ada pengharapan, dia bisa bertahan. Dia bisa menerobos, dia bisa sampai ujung lepas dari kesulitan tersebut. Saudara, saya tadi menampilkan gambar ini yang tadi terlewat di awal ya. Titanic menjadi kisah tragedi sejarah. Kemudian difilmkan. Nah, kenapa kemenangan James Cameron menjadi sesuatu yang tidak saya banggakan? James Cameron memenangkan film ini belasan Oscar. Menjadi prestasi yang menyamai film Ben-Hur. Tetapi saudara, tidak mengkaitkan dengan kasih Allah. Tidak mengkaitkan dengan Allah. Pada waktu dia mendapat Oscar itu. Dia boyong, dia berteriak. I am the king of the world. Sudah tahu raja dunia itu siapa? Setan. King of kings itu Kristus. Raja dunia itu setan. Jadi waktu dia berteriak itu, ya filmnya bagus. Tapi dia menyamakan dengan tokoh itu. Sayang sekali. Saudara-saudara, ini kemenangan yang tidak perlu ditiru. Nah saudara-saudara, sekalipun dia meraih, apakah kita akan mengajarkan anak kita? Nanti kalau kamu menang, teriak ya, I am a king of the world. King of kings itu Kristus. Raja dunia itu setan. Dan pada waktu dia teriak semacam itu, sayang sekali. Ini kemenangan yang buat saya sangat disayangkan dia mengakhiri dengan itu. Kita percaya Tuhan memberikan anugerah umum sehingga manusia bisa berprestasi sekalipun tidak kenal Allah. Ya, tetapi kemenangan kita harusnya dikaitkan dengan kasih Tuhan atau Allah sendiri. Nah, bagaimana dengan kisah ini? Ini yang di kiri itu Ray Mancini, yang di kanan itu Kim. Ray Mancini sudah memenangkan jualan tinggi begitu banyak. Lalu Kim ini sebagai pemenang di Asia dan di Korea. Wah, dia menjadi calon idaman untuk berperang. Dan Kim tentu saja optimis. Kim usia 21, ini usia D3 yang Ray Mancini. Saking optimisnya dia persiapkan peti mati untuk Ray Mancini. Wah, sudah bisa bayangkan ya, optimisnya besar, pelatihnya juga optimis. Lalu mereka datang ke Las Vegas untuk pertama kalinya. Kim berasal dari keluarga miskin, setelah bisa bertinju sekarang ke Amerika dan melihat Las Vegas, lampu-lampu dan kemewahan di sana, dia takjub. Singkat cerita mereka bertarung. Bertarung sampai 13 ronde, dua-duanya sudah babak belur satu sama lain. Aduh, ini sebenarnya tidak perlu dilanjutkan apa pertandingannya. Tapi kemudian pelatih Kim memberitahu, Ray Mancini sudah kesakitan. Kamu gempur, kamu akan menang. Wah, di tengah babak belur Kim bertekad, saya akan menghancurkan dia.
bertarunglah. Rupanya di ronde-ronde selanjutnya, satu pukulan dari Mancini itu memukul Kim sampai dia tumbang dan terbentur sesuatu di ring yang mengakibatkan cedera parah di otaknya. Cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Tidak tertolong, dia meninggal. Ray Mancini menang. Tapi apakah ini kemenangan yang patut dibanggakan? Saudara, Kim meninggal di Amerika. Pelatihnya depresi. Mamanya kaget, shock, bunuh diri. Apakah Ray Mancini memiliki kemenangan patut dibanggakan? Ray Mancini ketika tahu lawannya meninggal, dia tahu sepanjang sejarah pertinjuan kelak akan diingat, dia yang membunuh Kim. Menang, tapi menghancurkan hidupnya. Ray Mancini mengalami depresi yang panjang. Saudara, ada kemenangan yang seolah-olah hebat. Tetapi apa di balik kemenangan itu harus membuat kita berpikir. Lalu ini, pemenang lotre 223 miliar. Nanti Anda cari ya, ini kisahnya. Wah, Pak Peter, siapa nggak pengen menang lotre itu 223 miliar? Lalu Anda sudah bisa bayangkan, tentu dia resign dari pekerjaannya, bukan? Lalu apa yang dia lakukan? Saya baca, wah, dia membeli mobil, membeli rumah, membeli gelang-gelang emas, menikmati pesta. Lalu mulai pikir, wah ini saya banyak uang. Apa salahnya mencicipi banyak wanita? Apa salahnya mencicipi narkoba? Loh, dia mulai hidup secara liar. Dan saudara, kepanjangan dari judul ini semacam ini, saudara. Usir istri dan anak, habiskan uang secara gila, lalu bangkrut dan jadi tukang sampah. Apakah ini kemenangan yang patut diikuti? Sepertinya menang, tetapi kemenangan yang tidak patut diteladani. Ini jenis kemenangan yang tidak ada kaitannya dengan kasih Tuhan, tidak ada kaitannya dengan Allah. Kemenangan semacam ini tidak berarti. Saudara, saya membahas kisah Jack Ma. Siapapun kenal Jack Ma. Jack Ma dulu adalah guru bahasa Inggris. Dan waktu dia pergi ke Amerika, tahun 90-an dia kaget. Wah, ini ada internet. Kalau saya balik ke Indonesia, lalu internet dikembangkan, orang-orang punya produksi ini diinformasikan, wah ini potensial. Lalu dia mendirikan Alibaba. Singkat cerita kita sudah tahu. Sekarang Alibaba menjadi perusahaan yang sangat amat besar. Yang harus Jack Ma sendiri semua memperhatikan. Karena kalau disalahgunakan oleh orang lain, ini bisa menjadi sesuatu yang berbahaya. Jadi Jack Ma harus terus-menerus mengawasi Alibaba. Dan kalimatnya apa? Sebagai seorang pemenang di dalam dunia bisnis e-commerce, dia mengatakan, saya menyesal mendirikan Alibaba. Terlalu besar, sekarang dia harus menghabiskan waktunya di kantor. Kalau ditanya, Jack Ma, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Kalau saya tahu Alibaba sebesar ini, saya mau jadi guru bahasa Inggris saja. Saudara, kemenangan apa yang kita harapkan? Kemenangan tanpa kaitan dengan Tuhan, tanpa pimpinan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kaitan kasih Tuhan. Kemenangan itu cepat atau lambat akan membuat kita kecewa. Membuat orang lain kecewa. Membuat orang lain merasa kok jadinya begini. Nah, saudara, adakah kisah lain yang bisa kita pelajari? Orang yang sepertinya tidak menang, tapi sebenarnya juga menang. Nah, saudara, mungkin Anda pernah tahu tokoh ini, Nick Vujicic. Nick Vujicic dilahirkan tanpa tangan kanan, tanpa tangan kiri, tanpa kaki kanan. Kaki kiri pun cuma secuil gitu. Waktu dia masih bayi, gelundung-gelundung no problem buat dia. Lalu waktu dia beranjak anak-anak, dia kaget. Ternyata waktu dia lahir, mamanya waktu lihat dia kaget. Lalu berteriak, singkirkan anak ini, singkirkan. Dia merasa ditolak dari kecil. Waktu dia TK, SD, ya hanya sedikit masalah, tapi no problem. Begitu masuk SMP, wah teman-teman baru di SMP yang baru, kaget lihat dia.
mulai mengolok-olok dia. Wah, kamu masnya nggak normal, nggak ada tangan, nggak ada kaki. Ini nih calon sampah masyarakat. Jangan-jangan kamu juga nggak bisa menikah gara-gara kamu nggak punya jenis kelamin dan sebagainya. Wah, saudara, kalimat-kalimat tajam menusuk. Bahkan mereka mengatakan, kamu mati aja nggak berguna. Waduh, saudara, saya membaca kisah dia itu menyakitkan sekali. Apa yang bisa diharapkan dia? Apa yang bisa dia meraih kemenangan dalam kondisi semacam ini? Saudara-saudara, kemudian dia berniat bunuh diri. Begitu mau bunuh diri, dia sempat baca Alkitab. Ternyata di Alkitab ada adegan yang mengagetkan dia. Murid-murid itu ketemu satu orang buta. Lalu orang buta diseret ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ini orang buta. Lihat, orang buta ini. Coba Tuhan bilang, ini dosanya orang itu, dosanya orang tuanya. Aduh, saudara, kalau papa saya orang buta digituin gimana? Pasti saya marah. Atau saya orang butanya dibicarakan, diseminarkan tanpa solusi begitu. Waduh, coba Tuhan, yang dosa dia, yang salah dia atau orang tuanya? Orang butanya bagaimana? Pasti dengar percakapan itu. Nggak enak sekali. Tuhan Yesus menjawab bijaksana. Bukan salah dia. Bukan salah orang tuanya. Tetapi kemuliaan Tuhan akan dinyatakan melalui hidup dia. Wah, kisah itu menginspirasi Nick Vujicic. Puji Tuhan dia baca firman Tuhan. Jadi mulai dia pikir, kalau saya bunuh diri, saya mati terus teman-teman show must go on, mereka tetap berlangsung hidupnya dan lupa saya. Untuk apa saya mati? Kalau begitu, jangan-jangan Tuhan punya maksud terhadap hidup saya. Dia pikirkan, pemain voli tidak bisa, pemain basket tidak bisa, pemain sepak bola tidak bisa. Apa yang saya bisa lakukan? Oh, mungkin saya bisa speaking. Nah, dia mulai sharing di kelompoknya berlima. Kelompoknya dengar, kamu bagus loh ceritanya. Yuk kita undang. Dia undang 25 orang, maksudnya teman-temannya. Mereka dengar bagus. Lalu diundang ke kelas lain. Lalu diundang ke sekolah-sekolah lain. Nah, saudara, Nick Vujicic tidak jadi bunuh diri. Dan dia mulai pikir, saya perlu studi. Dia studi, kemudian kerja online, dan dia menghasilkan uang. Dia tetap bisa menabung dan punya uang untuk membeli rumah, membeli kendaraan. Nah, saudara, sebagai seorang yang pernah dibully, dihina, disepelekan begitu rupa. Waktu saya pergi ke Hawaii dapat undangan Haggai Institute di USA, saya melihat buku ini. Nah, saudara, buku ini tulis oleh Nick. Jadi jikalau di antara kita pernah dianggap aneh, buku ini cocok. Atau kita pernah disingkirkan dari kelompok, buku ini tepat. Atau kita pernah dibully, buku ini akan membekali kita. Ditulis oleh orang yang mengalami. Atau dianggap tidak level, atau diejek teman. Buku ini bukan yang tepat. Dan kabar baiknya, buku ini sudah diterjemahkan. Saudara-saudara, dia berdoa dan Tuhan tidak memberinya mujizat. Untuk tangannya kemudian muncul, kakinya muncul. Tidak. Dia tidak mengalami mujizat itu. Dia tetap cacat seumur hidup sampai hari ini. Nah, saudara, tetapi dia menjadi seorang yang tepat untuk menghibur orang tua yang punya anak semacam ini. Ya, melihat optimisme yang dia muncul karena belajar firman Tuhan. Melihat gairah hidupnya karena mengenal Tuhan, mengenal kasih Tuhan. Yang muncul dalam kata-katanya. Itu bahkan memikat seorang gadis normal untuk naksir dia. Dan dia bahkan mengatakan, ketika Anda tidak mengalami suatu mujizat, Anda tetap bisa menjadi suatu mujizat, bahkan untuk orang lain. Saudara, dia tetap cacat, dia menang atau tidak? Dia menang. Dia mengkaitkan kemenangan dengan Kristus yang mengasihi dia. Dengan Allah yang mengasihi dia. Ini jenis kemenangan sekalipun kondisinya tetap sama. Hatinya diubah. Cara pandangnya diubah. Paradigmanya diubah. Kondisinya tetap sama. Dia diubah oleh firman Tuhan. Dan cara dia menghadapi hidup berubah. Dia tidak jadi membunuh diri. Bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Dia diundang ke kelas lain, ke kota lain, lama-lama ke negara lain. Sekarang menjadi orator di 40 negara. Bahkan dalam pertemuan Davos, ekonom dunia,
Dia diundang juga untuk bicara. Jadi saudara, ini kemenangankah sekalipun kondisinya tetap sama? Ini kemenangan. Nah saudara, tahun 2000 saya diundang oleh Billy Graham di Amsterdam 2000. Kongres Penginjilan Sedunia. Dan pada waktu saya diundang, saya ketemu Joni Eareckson Tada. Kisahnya juga menyentuh hati saya. Dia waktu remaja bercita-cita untuk menjadi perenang olimpiade. Suatu saat dalam semangatnya untuk renang, dia terjun suatu tempat, tidak sadar tempat yang dia pikir dalam itu dangkal. Dia terbentur, bagian tulang belakangnya cacat, dan dia lumpuh. Lumpuh, tidak bisa menggerakkan tangannya, kakinya. Jadi dia tiduran, dan kalau mau baca Alkitab, dia telungkup, bagian sini di lubang, Alkitabnya di bawah. Ada orang lain yang membukakan lembar demi lembar. Saudara, Joni berpikir, apa yang saya bisa lakukan? Dia juga pernah pikir bunuh diri, tapi nggak jadi. Dia tetap bisa melukis dengan mulutnya, menggambar dengan mulutnya, dan melalui interaksinya dengan firman Tuhan, dia mengenal Allah secara pribadi, pengharapan yang Tuhan berikan. Dia mengenal diri Allah. Jadi sekalipun dia cacat, kita bisakah mengatakan dia menang? Dia menang. Bahkan memenangkan hati banyak orang. Nah saudara, saya ketemu dia duduk di kursi roda. Bukannya menangis, suntuk, mengeluh. Banyak senyum, sampai orang yang normal pun terinspirasi. Ini yang cacat senyum, masa yang normal gak senyum. Yang cacat sukacita, masa normal gak sukacita. Ini jenis kemenangan saudara. Sekalipun kondisinya sama. Nah suatu ketika istri saya sakit kanker. Waktu sakit kanker, saya tidak bisa menghiburnya. Speechless. Dan istri saya tahu saya tidak bisa ngomong. So, Anda bisa bayangkan kalau sakit kanker, sudah krisis, dioperasi, terus menjalar, di kemoterapi. Kira-kira saya akan ngomong apa? Tenang saja, tidak apa-apa. Wah itu lip service, dia juga tahu. Nanti akan menjadi baik. Itu omong kosong. Dia tahu saya akan ngomong kosong, daripada omong kosong saya diem. Dan dia tahu saya tidak bisa menghibur dia. Jadi Anda bisa bayangkan istri sakit, sekarat, hampir mati, kemoterapi, dosis kelebihan, hampir mati. Apa yang bisa diharapkan dari saya? Diem, dia juga bisa menangis. Nah, suatu ketika ada orang memberinya buku ini yang ditulis oleh Joni Eareckson Tada. Joni Eareckson Tada yang pernah pingin bunuh diri, menulis dalam buku itu berbagai pengharapan yang dia peroleh dari firman Tuhan. Dan waktu dibaca istri saya sambil tiduran telentang, itu menguatkan hatinya. Lalu dia berkata, "Pak, kalau Papa ingin tahu isi hatiku, kenapa aku merasa terhibur dengan buku ini? Bacalah buku ini." Jadi istri saya dikuatkan dengan buku itu oleh tulisan Joni Eareckson Tada yang cacat. Waktu saya baca, saya tahu kalimat-kalimat yang dipilih Joni Eareckson Tada begitu tepat, begitu menyentuh, begitu mendarat untuk orang yang sakit. Istri saya muncul pengharapan. Setidak-tidaknya, kalaupun dia harus mati, sekarang dia tahu Allah peduli saya. Allah mengasihi saya. Allah memperhatikan saya. Kondisi tetap sakit, parah, tapi jiwanya berubah. Bagi saya ini jenis kemenangan. Lalu saudara, bulan April kami ke Singapore General Hospital untuk istri dioperasi. Pukul 2 tepat, Profesor Tyson Kui dari SGH siapkan timnya, istri dimasukkan ke ruang operasi, dan kemudian saya menunggu di luar. 10 menit kemudian, Profesor keluar. "Pak Peter, kami akan operasi istri Bapak." "Ya Prof, terus?" "Kami cek lagi Pak." "Terus?" Dia matanya berkedip-kedip seperti bingung. "Kami sudah cek Pak." "Ya, terus kenapa Prof?" "Kankernya sudah tidak ada Pak." "Betul Prof?" "Ya." "Jadi Prof bagaimana?" "Ya, nggak jadi operasi." "Loh, kalau begitu saya harus bayar berapa?" "Karena operasi nggak jadi, Anda nggak perlu bayar." "Lalu apa yang perlu saya lakukan?" "Ya sudah, ajak istri Anda keliling-keliling Singapura." Wah, saudara, ini juga jenis kemenangan yang lain begitu. Tapi ini bonus, saudara.
Saudara, saya bersyukur sekali. Hal yang paling indah adalah istri saya sejak hari itu bisa menghibur orang sakit kanker di banyak tempat. Dan ketika dia datang biasanya orang sakit kanker, Cici enak cuma ngomong doang. Saya juga pernah sakit kanker. Oh, pernah Ci? Bagaimana Ci? Di situ penghiburan dia tepat dan akurat. Ini jenis kemenangan yang Tuhan izinkan pada anak Tuhan untuk kemudian menghibur orang lain. Nick Vujicic tidak mengeluh lagi. Tetapi ternyata dia bisa menikah. Anaknya normal. Puji Tuhan. Ini jenis kemenangan berikutnya, saudara. Dan mereka bertemu, ya. Jadi Anda bisa bayangkan sharing dua orang cacat ini bagaimana. Saya bayangkan tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi mengasihani diri, tetapi bagaimana bersyukur memuji Tuhan. Dan Johnny Erickson tanda, karena hidup yang diwarnai firman Tuhan, ada pria yang naksir dan menikah dengan dia. Ini kemenangan juga, saudara. Kondisi tetap cacat, tetapi mereka diperbarui hatinya. Nah, dua pasangan menjadi berkat ya. Saya sempat berpikir, kalau mereka sempat sharing direkam bagaimana? Saya cari, ada. Coba kita lihat ya. Nah, ini ya. Hanya beberapa detik saja. Nah, Nick ingin merangkul dia, memeluk. Ini juga ingin memeluk, tapi tidak memungkinkan ya keadaannya. Tapi mereka sama-sama saling bersyukur, memuji Tuhan untuk anugerah Tuhan. Ya. Oke, kita lewatkan. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara-saudara, menang di sini dalam bahasa Yunani kalau terjemahkan, menang yang mutlak, menang yang sempurna. Saudara, seorang petinju waktu mau bertarung, dia masih pikir, nanti saya menang atau kalah ya, menang atau kalah. Kalau kita sudah pasti menang, itu yang bedanya lebih dari pemenang. Karena apa? Kondisi apapun, kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kondisi apapun, kasih Tuhan tidak terbatas. Kondisi apapun, kasih Tuhan tidak terhingga. Dan pasti kita akan bertemu dengan Tuhan, kita disempurnakan. Itu kepastian yang tidak lagi spekulasi. Itu sebabnya kita lebih dari pemenang, kemenangan kita mutlak, kemenangan kita sempurna. Karena Kristus yang mati sudah bangkit dan Dia sekarang ada di surga. Puji Tuhan. Dengan mengerti konsep ini, mari kita memandang kemenangan dengan suatu kesadaran. Kemenangan adalah sesuatu yang berarti selama kita mengkaitkan dengan Allah, dengan kasih Kristus, dan itu kemenangan yang meaningful. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu karena kami sadar di manakah kami meletakkan fokus dalam hidup kami. Kiranya kami tidak terjebak meraih pencapaian, kemenangan, atau target yang terlepas dari Allah, terlepas dari Kristus, bahkan hanya bersifat sementara. Kiranya Tuhan menolong kami meraih sesuatu, menggumuli sesuatu, dikaitkan dengan keberadaan Allah sendiri. Sehingga kondisi apapun kami sadar, kami telah dikasihi, telah disertai, telah menjadi milik Tuhan, dan kelak akan bersamamu di dalam kekekalan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Peter Spindardi yang sudah memberkati kita dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan menyertai dalam pelayanan, pekerjaan juga keluarga. Untuk itu rekan-rekan, saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita siapkan persembahan yang terbaik dan mungkin agar lebih rapi dimulai dari sebelah kiri saya ke depan, dari depan hingga ke belakang dan dilanjut oleh sebelah kanan. Begitu, mari kita
nyanyikan satu pujian sambil memberikan persembahan. Juga yang dari Zoom bisa memberikan via QRIS yang disiapkan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang. Ya Yesus, gunung batu. Ya Yesus, saya undang kita semua bangkit berdiri. Di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari kita berdoa untuk persembahan. Engkau tempat perlindungan kami yang teguh, Engkau kemenangan kami yang menjadikan kami lebih dari pemenang. Tuhan, biarlah firman-Mu menguatkan kami senantiasa untuk kami menjalani kehidupan kami untuk berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu, dan Engkau sudah memberkati kehidupan kami hari lepas hari Tuhan, dengan setiap berkat-berkat dan anugerah yang Engkau limpahkan. Dan biarlah setiap persembahan yang sudah kami berikan, baik rekan-rekan yang hadir di tempat ini juga yang memberkati melalui Zoom Tuhan, agar supaya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah setiap persembahan ini kami berikan dengan sukacita dan penuh dengan ucapan syukur. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Dan tetap tinggal berdiri, kita akan menutup ibadah devotion kita pagi hari ini dengan satu pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari Tuhan adakan syukur
bagimu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami kembali menghadap hadirat Tuhan yang kudus. Kami anak-anak-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan dan begitu banyak kekurangan. Dan bahkan kami lebih banyak menuntut dan sering kali mengeluh. Terima kasih kalau kami telah dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami disadarkan ya Bapa, bahwa kami harus menjadi pemenang-pemenang yang senantiasa mengkaitkan kemenangan kami bersama dengan di dalam kasih Kristus. Terima kasih untuk anak-Mu yang Kau kasihi, hamba-Mu yang setia, Bapak Pendeta Peter, yang telah Tuhan pakai menjadi berkat di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan akan terus pimpin dan pelihara Pak Peter di dalam pelayanannya. Bukan hanya di tempat ini, bahkan di tempat-tempat lain dia boleh terus Tuhan pakai menjadi berkat, dan Tuhan juga berkati keluarganya. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk negara kami. Kami bersyukur Tuhan telah melahirkan dan memanggil orang-orang yang walaupun belum seiman, belum mengenal Tuhan, tetapi mempunyai hati dan pikiran yang berorientasi pada kepentingan orang banyak, pada kesejahteraan bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa Tuhan lahirkan orang-orang yang demikian ya Bapak, sehingga keirinduan untuk mencapai masyarakat yang adil, yang sejahtera secara ekonomi dan sosial, bukan hanya menjadi impian, tapi boleh menjadi kenyataan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bencana yang dialami belakangan ini di beberapa daerah, baik bencana banjir, kebakaran dan lain sebagainya. Tolong Tuhan, kami dengar ada banyak korban-korban jiwa, dan biarlah kiranya Tuhan boleh menghiburkan keluarga-keluarga yang mengalami kehilangan keluarga, bukan sekedar harta benda, tapi juga orang-orang yang mereka kasihi. Dan kiranya ada anak-anak Tuhan yang boleh Tuhan kirim untuk menjadi kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Terima kasih ya Bapa. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk tim pelayanan yang telah berlangsung dengan baik ya Bapak, yang boleh Tuhan pimpin di berbagai daerah, sehingga boleh kembali berkumpul bersekutu dengan kami di sini tanpa kurang suatu apapun juga. Dan Tuhan terus berkati pelayanan Yaski untuk hari-hari mendatang, dan berbagai program menjelang tahun 2026 yang telah disahkan, semuanya ada dalam campur tangan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di dalam ruangan ini, maupun ada yang mengikutinya lewat Zoom. Tuhan tahu semua pergumulan dan penderitaan yang mereka alami, baik secara fisik ataupun juga ada gangguan di dalam kesehatan maupun di dalam masalah ekonomi, keuangan. Tuhan, Engkau sudah menghadirkan beberapa saksi-saksi iman di dalam segala kekurangan dan keterbatasan mereka. Mereka boleh terus menjadi berkat. Dan Tuhan juga boleh ingat anak-anak-Mu Tuhan yang ada di Yaski ini. Biarlah mereka terus berharap pada Tuhan, tidak pernah berhenti bersandar pada Tuhan sebagai sumber pertolongan, kekuatan dan penghiburan dalam hidup mereka. Bahkan juga sumber kemenangan di dalam mereka menjalani hidup yang Tuhan percayakan. Tolonglah setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan dengar doa kami. Kami mau serahkan hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami berdoa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya Allah Bapa, Allah yang telah memanggil, memilih kita menjadi anak-anaknya yang dikasihinya. Dan di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, anak yang tunggal yang telah menebus kita dari kebinasaan. Dan di dalam penyertaan dan pertolongan Roh Kudus, boleh senantiasa memimpin hidup kita, menyertai hidup kita, dan memberkati hidup kita. Sehingga hidup yang telah diberkati, boleh kita pakai menjadi saluran berkat, di mana nama Tuhan dipermuliakan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Kasih
sudah selesai, silakan duduk saat teduh.